Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah khair, kaifa halukum? Artinya, selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai belajar, jangan lupa untuk mengawali pembelajaran hari ini dengan doa sebelum belajar. Nah, hari ini kita akan belajar tentang at-tarkib atau tata bahasa tentang tema ta'aruf. Oke. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan membahas 4 hal. Yang pertama ada isim, dhamir, munfasil. Yang kedua ada isim isyarah. Yang ketiga ada kata tanya, dan yang keempat ada mubtada khobar. Nah, silahkan buku catatannya dan alat tulisnya disiapkan terlebih dahulu. Nanti sambil ibu jelaskan, kalian bisa sambil mencatat di rumah ya. Ya, kita mulai ya. Yang pertama ada isim dhamir munfasil. Tahukah kalian apa itu isim dhamir munfasil? Nah, isim dhamir munfasil yaitu kata ganti ya. Dalam bahasa Indonesia itu ada saya, kamu, dan dia. Atau kalau dalam bahasa Inggris itu ada I, you, he, dan she gitu ya. Nah, dalam bahasa Arab yang pertama ada saya. Saya itu dalam bahasa Arabnya yaitu ana ya. Tulisannya ana, panjang ada alifnya ya. Kemudian yang kedua ada dia. Nah, dia ini dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Ketika kita menyebutkan dia, nah dianya itu seorang laki-laki, maka bahasa Arabnya yaitu huwa. Kemudian dia untuk perempuan yaitu dia. Kemudian yang ketiga ada kamu. Kamu ketika kita menyebutkan kamu dan berjenis kelamin laki-laki, maka bahasa Arabnya anta. Sedangkan kamu berjenis kelamin perempuan yaitu anti. Gimana, paham? Ya, selanjutnya yang kedua yaitu ada isim isyarah. Isim isyarah itu artinya kata petunjuk ya, kata untuk menunjukkan gitu ya. Dalam bahasa Indonesia ada dua, yaitu ini dan itu. Ini untuk menunjukkan sesuatu yang dekat, sedangkan itu untuk menunjukkan sesuatu yang jauh. Nah, dalam bahasa Arab ini dan itu dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Nah, kita belajar dari kata tunjuk untuk benda yang dekat ya, atau artinya tuh ini gitu ya. Ini untuk berjenis laki-laki yaitu hada. Hada kursiyun. Hada maktabun ya. Nah, sedangkan untuk menunjukkan ini perempuan menggunakan hadihi. Contohnya hadihi mistoratun, hadihi kurrotatun ya. Nah, kemudian yang kedua kata tunjuk untuk benda yang jauh ya, atau artinya itu. Nah, itu untuk laki-laki yaitu zalika. Zalika kursiyun, zalika misbahun. Kemudian untuk menunjuk itu yang berjenis perempuan yaitu tilka. Contohnya ada tilka zahratun ya, atau tilka saburatun gitu ya. Baik, selanjutnya yang ketiga yaitu ada kata tanya. Nah, kata tanya yang perlu kita pelajari pada bab yang pertama ini ada 5. Yang pertama ada hal. Hal itu artinya apakah ya. Nah, untuk menjawab pertanyaan yang berupa hal itu ada 2 kemungkinan, yaitu iya atau tidak. Contohnya hal anta thalibun, artinya apakah kamu siswa? Nah, jawabannya itu ya, saya siswa, atau tidak, saya guru misalkan ya. Hal anta thalibun. Nah, kalau iya jawabannya itu na'am. Na'am, ana thalibun. Nah, kemudian jika hal anta thalibun, nah kamu bukan siswa, maka la, tidak ya. La, ana mudarrisun, bukan, saya seorang guru. Kemudian
benda mati ya, atau benda yang tidak berakal. Contohnya ma hada, apa ini? Nah, hada qalamun, misalkan ini pulpen. Atau ma hada kursiyun, apa ini? Ini kursi. Nah, tadi pulpen dan kursi merupakan benda mati, maka untuk menanyakan benda ini menggunakan ma. Kemudian yang ketiga ada man. Man artinya siapa. Nah, kata man ini digunakan untuk menanyakan benda yang memiliki akal atau manusia. Contohnya man hada, siapa ini? Hada sodiqi, siapa ini? Ini temanku. Nah, temanku ini dia manusia, dia berakal, maka pertanyaannya menggunakan kata tanya man. Selanjutnya yang keempat yaitu kaifa. Kaifa itu artinya bagaimana. Nah, kaifa digunakan untuk menanyakan keadaan. Contohnya kaifa halu. Nah, apa artinya kemarin kaifa halu? Ya, betul. Kaifa halu artinya bagaimana kabarmu. Nah, jadi kaifa untuk menanyakan keadaan ya. Kemudian yang kelima ada min aina. Min aina artinya dari mana, gitu ya, untuk menanyakan asal. Contohnya kemarin pada percakapannya antara Azam dan Naufal, min aina anta, dari mana kamu, dari mana asalmu? Nah, jawabannya ana min Jakarta, atau ana min Samaro, atau ana min Majilan, gitu ya. Dan juga kata tanya. Dan sekarang kita masuk ke pembahasan yang keempat, yaitu mubtada khobar ya. Sebelumnya kalian sudah pernah mendengar istilah mubtada khobar. Nah, bagi kalian yang berasal dari MI atau Madrasah Ibtidaiyah, tentunya kalian sudah pernah mendengar istilah mubtada khobar. Sedangkan bagi kalian yang berasal dari lulusan sekolah dasar yang belum pernah belajar bahasa Arab, nah mungkin ini pertama kali kalian mendengar mubtada khobariyah. Jadi mubtada itu adalah sebuah kata benda yang terletak di awal kalimat, atau istilahnya itu subjek ya. Nah, ingat ya, dalam bahasa Indonesia itu susunan kalimat itu ada subjek, predikat, objek gitu ya. Nah, subjek dalam bahasa Arab itu istilahnya itu mubtada gitu. Nah, kemudian yang kedua tadi mubtada khobar. Khobar itu apa? Khobar itu adalah sebuah kata yang dia mengikuti mubtada. Jadi ketika ada mubtada di depan, di belakangnya pasti diikuti khobar. Jadi antara mubtada khobar itu saling berkaitan, mereka bersahabat, mereka selalu bersama, mubtada khobar. Nah, khobar itu sebuah kata yang mengikuti mubtada atau istilahnya itu predikat ya. Contohnya ada kalimat huwa mahmud. Huwa berkedudukan sebagai mubtada atau subjek, mahmud itu berkedudukan sebagai predikat atau khobar. Contohnya lagi, huwa thalibun. Huwa sebagai subjek atau mubtada, thalibun sebagai khobar atau predikat. Contoh yang ketiga tadi untuk yang laki-laki ya. Nah, contoh untuk yang perempuan, hiya thalibatun. Hiya thalibatun, dia seorang siswi. Hiya sebagai mubtada, thalibatun sebagai khobar ya. Hiya sebagai subjek, thalibatun sebagai predikat. Nah, yang perlu kalian perhatikan dalam membuat kalimat mubtada khobar, antara mubtada dan khobar harus sama. Jika mubtadanya berupa laki-laki atau mudzakkar, maka khobarnya juga harus mudzakkar atau laki-laki. Contohnya huwa mahmud. Huwa itu dia laki-laki, mahmud itu nama laki-laki. Jadi dia serasi sesuai, huwa mahmud. Contoh yang kedua, hiya thalibatun. Hiya itu dia perempuan, thalibatun itu artinya siswi perempuan. Jadi serasi, hiya thalibatun, sama-sama muannas ya. Jadi perlu kalian ingat-ingat dua istilah ini, karena ini akan selalu dipakai kalian selama belajar bahasa Arab. Istilah mudzakkar. Mudzakkar itu artinya laki-laki, muannas itu artinya
perempuan. Jadi dalam bahasa Arab, ingat, kata itu dibagi menjadi dua, jenis laki-laki dan jenis perempuan. Jenis laki-laki itu mudzakkar, jenis perempuan itu muannas, ya. Nah, kemudian bagaimana jika ada kalimat yang susunannya hiya thalibun? Benar atau salah? Hiya thalibun. Hiya artinya dia perempuan, thalibun artinya siswa laki-laki. Dia thalibun. Jadi ini contoh kalimat yang salah karena antara mubtada yaitu dia dan khobar yaitu thalibun dia tidak sama jenisnya. Dia perempuan, thalibun laki-laki, tidak bisa disatukan dalam sebuah kalimat. Ya, jadi ingat-ingat antara mubtada dan khobar itu jenisnya harus sama. Ya, nah coba setelah ini kalian telaah ya, kalian coba analisis kalimat yang ibu guru berikan. Apakah kalimat tersebut benar atau salah? Ya, kalimat yang pertama, huwa hilyatun. Huwa hilyatun. Yang kedua ada huwa shadiqati. Huwa shadiqati. Ya, sudah cukup dua kalimat saja. Nanti kalian pelajari di rumah. Carilah mana mubtadanya, mana khobarnya, dan apakah kalimat tersebut benar. Nah, kalau kalimat tersebut salah, kenapa? Alasannya kalimat tersebut salah itu kenapa? Dan sebutkan kalimat yang seharusnya. Ya, demikian untuk pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wabillahi